Serangan rudal jarak jauh Rusia dilaporkan mengenai pangkalan udara angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Khmelnytskyi. 5 pesawat dihantam, gudang dengan bom dan bahan bakar terbakar tanggal 29 Mei. Saat ini, pekerjaan sedang dilakukan untuk memadamkan api di gudang bahan bakar dan pelumas serta penyimpanan aset material tempur, tulis administrasi militer regional lewat pernyataan resmi. Kantor berita Rusia TASS mengutip otoritas resmi pemerintah Khmelnytskyi melaporkan serangan tersebut menghancurkan 5 pesawat dan gudang bahan bakar. Peringatan serangan udara diumumkan di seluruh Ukraina pada malam hari. Ledakan dilaporkan terjadi di ibu kota negara dan di wilayah Vinnytsia, Zhytomyr, Kiev, Kirovograd, Lvov, Odessa, Poltava, dan Khmelnytskyi. Administrasi Odessa melaporkan kerusakan infrastruktur pelabuhan dan kebakaran. Kebakaran juga dilaporkan terjadi di distrik Sviatoshinsky dan Kiev. Militer Rusia kembali melancarkan serangan besar-besaran ke ibu kota Kiev dan sejumlah wilayah di Ukraina Selatan dan Barat tanggal 29 Mei dini hari. Serangan berlangsung pukul 00 hingga 5 dini hari. Serangan besar ini hanya berselang 18 jam setelah Rusia melancarkan serangan drone terbesar di Kiev tanggal 28 Mei dini hari. Ini serangan ke-15 Rusia selama Mei tahun 2023. Serangan kali ini kombinasi serangan drone dan rudal jelajah yang diluncurkan dari Laut Kaspia. Kali ini, penjajah menembakkan hingga 40 rudal jelajah berbasis udara X-101-X-555 dari 9 pesawat strategis Tu-95 MK Siemens dari kawasan Laut Kaspia, demikian pernyataan resmi Angkatan Udara Ukraina. Dari utara dan selatan, musuh menyerang dengan kendaraan udara tak berawak Iran, Shahed 136-131. Sekitar 35 drone penyerang secara total. Pertahanan udara gabungan berhasil menembak jatuh 37 dari 40 rudal jelajah, menembak jatuh 29 dari 35 drone Shahed buatan Iran dan 1 drone pengintai. Di Telegram, potongan video gemuruh ledakan wilayah Ukraina Barat dan Tengah beredar namun belum ada penjelasan terverifikasi mengenai penyebab ledakan besar tersebut. Prajurit Rusia merekam suasana saat belasan pasukan elit Ukraina berhasil ditangkap dan diamankan di dalam sebuah bangunan gelap. Rekamannya beredar di Telegram pada Minggu 28 Mei 2023. Saat ditangkap, pasukan ini memilih untuk menyerah dan tak melakukan perlawanan. Sejumlah senjata dan peralatan tempurnya juga telah disita. Militer Rusia dalam keterangan unggahannya menuliskan para pejuang elit dari Brigade ke-81 Ukraina membuat keputusan yang tepat dan menyerah, dengan demikian menyelamatkan hidup mereka. Tampak 12 pasukan Ukraina diamankan dengan tangan diikat dan beberapa diantaranya ditutup matanya. Saat diinterogasi, mereka disebut menjawab dengan sejujurnya, baik tentang posisi rekannya maupun informasi militernya. Sayangnya tidak disebutkan lokasi pasti tempat penahanan para pasukan elit Ukraina ini. Rusia melaporkan secara total 429 pesawat Ukraina, 235 helikopter, 4.357 UAV, 424 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 400 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 206.600 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-4. Pasukan Sparta Rusia terekam kembali meneror alias mengganggu parit tentara Ukraina dengan serangan granat. Granat diluncurkan dari drone dan jatuh tepat ke dalam parit serta gerombolan tentara Ukraina di Avdiivka. Rekamannya beredar di Telegram pada Minggu 28 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan pasukan Sparta terus membuat mimpi buruk tentara Ukraina dari serangan drone dan granat di arah Avdiivka. Akibat serangan ini, parit dibuat porak-poranda. Sejumlah amunisi hancur dan beberapa personel Ukraina luka-luka.
dan diketahui penduduk sipil di kota perang Avdiivka di Ukraina Timur menyusut dari 32.000 orang sebelum perang menjadi 1.800 orang saat pasukan Rusia melakukan serangan dalam upaya merebut kota tersebut. Kota Avdiivka menjadi salah satu sasaran utama serangan Rusia yang diharapkan Moskow dapat menghidupkan kembali invasi sejak Februari 2022 itu yang hingga kini hanya dapat membuat kemajuan teritorial kecil di wilayah timur. Rusia melaporkan secara total 429 pesawat Ukraina, 235 helikopter 4.357 UAV, 424 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 400 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 206.600 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-459. Militer Rusia merilis rekaman serangan drone dan granat Rusia pada bangunan yang diduga menjadi tempat pasukan Ukraina mengumpet. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin 29 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan, drone Rusia menciptakan cara yang inovatif menyerang untuk tentara angkatan bersenjata Ukraina. Pengintai kami lebih dulu mengidentifikasi tempat persembunyian sementara nasionalis Ukraina, lalu mengerahkan drone dan granat, jelas narasi unggahan. Tampak granat dijatuhkan dari UAV dan tepat mengenai sasaran. Ledakan tampak jelas dalam rekaman. Namun total pasukan yang terluka, tewas maupun kerugian pasukan Ukraina tidak dirincikan. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Поражение 86 подразделений в районах населенных пунктов Владимировка, Кременная Луганской Народной Республики, Табаевка Харьковской области, Никольская Донецкой Народной Республики и Жеребянки Запорожской области. Di wilayah Bahmut, begini aksi pasukan Ukraina yang menjadi perbincangan hangat warganet. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 29 Mei 2023. Militan angkatan bersenjata Ukraina yang selamat dan berhasil melarikan diri menerbitkan rekaman pertempuran baru-baru ini untuk bagian terakhir kota. Dapat dilihat dalam rekaman mereka tampak sibuk mempersiapkan serangannya, masing-masing dari mereka berbagi tugas. Terlihat mereka sangat kewalahan. Di sisi lain, mereka dihantui ketakutan besar dengan serangan yang bisa saja tiba-tiba datang dari pasukan Rusia. Dapat dilihat mereka terlalu buru-buru melayangkan serangannya hingga serangannya tidak sampai dengan sempurna.
Rusia melaporkan secara total 429 pesawat Ukraina, 235 helikopter 4.357 UAV, 424 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 400 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 206.600 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-459. Rekaman serangan drone peledaknya pada sejumlah peralatan tempur Rusia. Penyerangan ini dilakukan di berbagai wilayah panas dan rute pasokan senjata Rusia. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin 29 Mei 2023. Tampak drone meluncur tepat sasaran menggempur kendaraan dari arah depan dan belakang. Beberapa kendaraan yang diledakkan, diantaranya tank, kendaraan lapis baja, truk militer hingga kendaraan tempur lainnya. Akibatnya, Rusia kehilangan lagi sejumlah besar peralatan tempurnya. Namun total kerugian dalam serangan drone peledak ini tidak dirincikan. Tepat setahun invasi Rusia ke Ukraina, Asisten Menteri Pertahanan Amerika Serikat untuk urusan keamanan internasional, Kelex Wallander mengatakan bahwa separuh dari tank-tank utama Rusia mungkin sudah hancur atau direbut oleh Ukraina. Wallander menyebutkan dalam acara virtual Center for a New American Security Februari 2023 lalu. Владимировка, Кременная Луганской Народной Республики, Табаевка Харьковской области, Никольская Донецкой Народной Республики и Жеребянки Запорожской области. Pasukan yang dominan dalam menggunakan peralatan-peralatan tempur canggih dan luar biasa. Hal itu terbukti dari data kerugian-kerugian yang diperoleh lawan dari pasukan Rusia itu sendiri, tidak lain adalah angkatan bersenjata Ukraina. Pengoperasian drone seri Lancet diketahui menjadi andalan pasukan Putin dalam bertempur. Berikut kompilasi video serangan terbaik Lancet ke peralatan tempur militer Ukraina selama bulan Mei 2023. Rekamannya beredar di media sosial Telegram pada Senin 29 Mei 2023. Dalam rekaman tersebut, menjanjikan serangan-serangan epik oleh UAV Lancet Rusia dalam menghancurkan peralatan dan personel militer Volodymyr Zelensky. Video ini viral dan menuai beragam komentar dari warganet.
Rusia melaporkan secara total 429 pesawat Ukraina, 235 helikopter 4.357 UAV, 424 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 400 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 206.600 prajurit federasi. Serangan rudal jarak jauh Rusia dilaporkan mengenai pangkalan udara angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Khmelnytsky. 5 pesawat dihantam, gudang dengan bom dan bahan bakar terbakar tanggal 29 Mei. Saat ini, pekerjaan sedang dilakukan untuk memadamkan api di gudang bahan bakar dan pelumas serta penyimpanan aset material tempur, tulis administrasi militer regional lewat pernyataan resmi. Kantor berita Rusia TASS mengutip otoritas resmi pemerintah Khmelnytsky melaporkan serangan tersebut menghancurkan 5 pesawat dan gudang bahan bakar. Peringatan serangan udara diumumkan di seluruh Ukraina pada malam hari. Ledakan dilaporkan terjadi di ibu kota negara dan di wilayah Vinnytsia, Zhytomyr, Kiev, Kirovograd, Lvov, Odessa, Poltava, dan Khmelnytsky. Administrasi Odessa melaporkan kerusakan infrastruktur pelabuhan dan kebakaran. Kebakaran juga dilaporkan terjadi di distrik Sviatoshinsky dan Kiev. Militer Rusia kembali melancarkan serangan besar-besaran ke ibu kota Kiev dan sejumlah wilayah di Ukraina Selatan dan Barat tanggal 29 Mei dini hari. Serangan berlangsung pukul 00 hingga 5 dini hari. Serangan besar ini hanya berselang 18 jam setelah Rusia melancarkan serangan drone terbesar di Kiev tanggal 28 Mei dini hari. Ini serangan ke-15 Rusia selama Mei tahun 2023. Serangan kali ini kombinasi serangan drone dan rudal jelajah yang diluncurkan dari Laut Kaspia. Kali ini, penjajah menembakkan hingga 40 rudal jelajah berbasis udara X-101-X555 dari 9 pesawat strategis Tu-95 Mega Siemens dari kawasan Laut Kaspia, demikian pernyataan resmi Angkatan Udara Ukraina. Dari utara dan selatan, musuh menyerang dengan kendaraan udara tak berawak Iran, Shahed 136-131. Sekitar 35 drone penyerang secara total. Pertahanan udara gabungan berhasil menembak jatuh 37 dari 40 rudal jelajah, menembak jatuh 29 dari 35 drone Shahed buatan Iran dan 1 drone pengintai. Di Telegram, potongan video gemuruh ledakan wilayah Ukraina Barat dan Tengah beredar namun belum ada penjelasan terverifikasi mengenai penyebab ledakan besar tersebut. Prajurit Rusia merekam suasana saat belasan pasukan elit Ukraina berhasil ditangkap dan diamankan di dalam sebuah bangunan gelap. Rekamannya beredar di Telegram pada Minggu 28 Mei 2023. Saat ditangkap, pasukan ini memilih untuk menyerah dan tak melakukan perlawanan. Sejumlah senjata dan peralatan tempurnya juga telah disita. Militer Rusia dalam keterangan unggahannya menuliskan para pejuang elit dari Brigade ke-81 Ukraina membuat keputusan yang tepat dan menyerah, dengan demikian menyelamatkan hidup mereka. Tampak 12 pasukan Ukraina diamankan dengan tangan diikat dan beberapa diantaranya ditutup matanya. Saat diinterogasi, mereka disebut menjawab dengan sejujurnya, baik tentang posisi rekannya maupun informasi militernya. Sayangnya tidak disebutkan lokasi pasti tempat penahanan para pasukan elit Ukraina ini. Rusia melaporkan secara total 429 pesawat Ukraina, 235 helikopter 4.357 UAV, 424 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 400 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 206.600 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-400. Pasukan Sparta Rusia terekam kembali meneror alias mengganggu parit tentara Ukraina dengan serangan granat.
Granat diluncurkan dari drone dan jatuh tepat ke dalam parit serta gerombolan tentara Ukraina di Avdiivka. Rekamannya beredar di Telegram pada Minggu 28 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan pasukan Sparta terus membuat mimpi buruk tentara Ukraina dari serangan drone dan granat di arah Avdiivka. Akibat serangan ini, parit dibuat porak-poranda. Sejumlah amunisi hancur dan beberapa personel Ukraina luka-luka. Dan diketahui penduduk sipil di kota perang Avdiivka di Ukraina Timur menyusut dari 32.000 orang sebelum perang menjadi 1.800 orang saat pasukan Rusia melakukan serangan dalam upaya merebut kota tersebut. Kota Avdiivka menjadi salah satu sasaran utama serangan Rusia yang diharapkan Moskow dapat menghidupkan kembali invasi sejak Februari 2022 itu yang hingga kini hanya dapat membuat kemajuan teritorial kecil di wilayah timur. Rusia melaporkan secara total 429 pesawat Ukraina, 235 helikopter 4.357 UAV, 424 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Pengintai kami lebih dulu mengidentifikasi tempat persembunyian sementara nasionalis Ukraina, lalu mengerahkan drone dan granat, jelas narasi unggahan. Tampak granat dijatuhkan dari UAV dan tepat mengenai sasaran. Ledakan tampak jelas dalam rekaman, namun total pasukan yang terluka, tewas maupun kerugian pasukan Ukraina tidak dirincikan. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Поражение 86 подразделений в районах населенных пунктов Владимировка, Кременная Луганской Народной Республики, Табаевка Харьковской области, Никольская Донецкой Народной Республики и Жеребянка Запорожской области. Di wilayah Bakhmut, begini aksi pasukan Ukraina yang menjadi perbincangan hangat warganet. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 29 Mei 2023. Militan angkatan bersenjata Ukraina yang selamat dan berhasil melarikan diri menerbitkan rekaman pertempuran baru-baru ini untuk bagian terakhir kota. Dapat dilihat dalam rekaman mereka tampak sibuk mempersiapkan serangannya, masing-masing dari mereka berbagi tugas. Terlihat mereka sangat kewalahan. Di sisi lain, mereka dihantui ketakutan besar dengan serangan yang bisa saja tiba-tiba datang dari pasukan Rusia. Dapat dilihat mereka terlalu buru-buru melayangkan serangannya hingga serangannya tidak sampai dengan sempurna.
Rusia melaporkan secara total 429 pesawat Ukraina, 235 helikopter 4.357 UAV, 424 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 400 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 206.600 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-459. Rekaman serangan drone peledaknya pada sejumlah peralatan tempur Rusia. Penyerangan ini dilakukan di berbagai wilayah panas dan rute pasokan senjata Rusia. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin 29 Mei 2023. Tampak drone meluncur tepat sasaran menggempur kendaraan dari arah depan dan belakang. Beberapa kendaraan yang diledakkan, diantaranya tank, kendaraan lapis baja, truk militer hingga kendaraan tempur lainnya. Akibatnya, Rusia kehilangan lagi sejumlah besar peralatan tempurnya. Namun total kerugian dalam serangan drone peledak ini tidak dirincikan. Tepat setahun invasi Rusia ke Ukraina, Asisten Menteri Pertahanan Amerika Serikat untuk urusan keamanan internasional, Kenneth Wallander mengatakan bahwa separuh dari tank-tank utama Rusia mungkin sudah hancur atau direbut oleh Ukraina. Wallander menyebutkan dalam acara virtual Center for a New American Security Februari 2023 lalu. Владимировка, Кременная Луганской Народной Республики, Табаевка Харьковской области, Никольская Донецкой Народной Республики и Жеребянки Запорожской области. Pasukan yang dominan dalam menggunakan peralatan-peralatan tempur canggih dan luar biasa. Hal itu terbukti dari data kerugian-kerugian yang diperoleh lawan dari pasukan Rusia itu sendiri, tidak lain adalah angkatan bersenjata Ukraina. Pengoperasian drone Sri Lancet diketahui menjadi andalan pasukan Putin dalam bertempur. Berikut kompilasi video serangan terbaik Lancet ke peralatan tempur militer Ukraina selama bulan Mei 2023. Rekamannya beredar di media sosial Telegram pada Senin 29 Mei 2023. Dalam rekaman tersebut, menjanjikan serangan-serangan epik oleh UAV Lancet Rusia dalam menghancurkan peralatan dan personel militer Volodymyr Zelensky. Video ini viral dan menuai beragam komentar dari warganet.
Rusia melaporkan secara total 429 pesawat Ukraina, 235 helikopter 4.357 UAV, 424 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 400 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 206.600 prajurit federasi. Serangan rudal jarak jauh Rusia dilaporkan mengenai pangkalan udara angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Khmelnytsky. 5 pesawat dihantam, gudang dengan bom dan bahan bakar terbakar tanggal 29 Mei. Saat ini, pekerjaan sedang dilakukan untuk memadamkan api di gudang bahan bakar dan pelumas serta penyimpanan aset material tempur, tulis administrasi militer regional lewat pernyataan resmi. Kantor berita Rusia TASS mengutip otoritas resmi pemerintah Khmelnytsky melaporkan serangan tersebut menghancurkan 5 pesawat dan gudang bahan bakar. Peringatan serangan udara diumumkan di seluruh Ukraina pada malam hari. Ledakan dilaporkan terjadi di ibu kota negara dan di wilayah Vinnytsia, Zhytomyr, Kiev, Kirovograd, Lvov, Odessa, Poltava, dan Khmelnytsky. Administrasi Odessa melaporkan kerusakan infrastruktur pelabuhan dan kebakaran. Kebakaran juga dilaporkan terjadi di distrik Sviatoshinsky dan Kiev. Militer Rusia kembali melancarkan serangan besar-besaran ke ibu kota Kiev dan sejumlah wilayah di Ukraina Selatan dan Barat tanggal 29 Mei dini hari. Serangan berlangsung pukul 00 hingga 5 dini hari. Serangan besar ini hanya berselang 18 jam setelah Rusia melancarkan serangan drone terbesar di Kiev tanggal 28 Mei dini hari. Ini serangan ke-15 Rusia selama Mei tahun 2023. Serangan kali ini kombinasi serangan drone dan rudal jelajah yang diluncurkan dari Laut Kaspia. Kali ini, penjajah menembakkan hingga 40 rudal jelajah berbasis udara X-101-X555 dari 9 pesawat strategis Tu-95 Mega Siemens dari kawasan Laut Kaspia, demikian pernyataan resmi Angkatan Udara Ukraina. Dari utara dan selatan, musuh menyerang dengan kendaraan udara tak berawak Iran, Shahed 136-131. Sekitar 35 drone penyerang secara total. Pertahanan udara gabungan berhasil menembak jatuh 37 dari 40 rudal jelajah, menembak jatuh 29 dari 35 drone Shahed buatan Iran dan 1 drone pengintai. Di Telegram, potongan video gemuruh ledakan wilayah Ukraina Barat dan Tengah beredar namun belum ada penjelasan terverifikasi mengenai penyebab ledakan besar tersebut. Prajurit Rusia merekam suasana saat belasan pasukan elit Ukraina berhasil ditangkap dan diamankan di dalam sebuah bangunan gelap. Rekamannya beredar di Telegram pada Minggu 28 Mei 2023. Saat ditangkap, pasukan ini memilih untuk menyerah dan tak melakukan perlawanan. Sejumlah senjata dan peralatan tempurnya juga telah disita. Militer Rusia dalam keterangan unggahannya menuliskan para pejuang elit dari Brigade ke-81 Ukraina membuat keputusan yang tepat dan menyerah, dengan demikian menyelamatkan hidup mereka. Tampak 12 pasukan Ukraina diamankan dengan tangan diikat dan beberapa diantaranya ditutup matanya. Saat diinterogasi, mereka disebut menjawab dengan sejujurnya, baik tentang posisi rekannya maupun informasi militernya. Sayangnya tidak disebutkan lokasi pasti tempat penahanan para pasukan elit Ukraina ini. Rusia melaporkan secara total 429 pesawat Ukraina, 235 helikopter 4.357 UAV, 424 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 400 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 206.600 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-400. Pasukan Sparta Rusia terekam kembali meneror alias mengganggu parit tentara Ukraina dengan serangan granat. Granat diluncurkan dari drone dan jatuh tepat
melompat ke dalam parit serta gerombolan tentara Ukraina di Avdiivka. Rekamannya beredar di Telegram pada Minggu 28 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan pasukan Sparta terus membuat mimpi buruk tentara Ukraina dari serangan drone dan granat di arah Avdiivka. Akibat serangan ini, parit dibuat porak-poranda. Sejumlah amunisi hancur dan beberapa personel Ukraina luka-luka. Dan diketahui penduduk sipil di kota perang Avdiivka di Ukraina Timur menyusut dari 32.000 orang sebelum perang menjadi 1.800 orang saat pasukan Rusia melakukan serangan dalam upaya merebut kota tersebut. Kota Avdiivka menjadi salah satu sasaran utama serangan Rusia yang diharapkan Moskow dapat menghidupkan kembali invasi sejak Februari 2022 itu yang hingga kini hanya dapat membuat kemajuan teritorial kecil di wilayah timur. Rusia melaporkan secara total 429 pesawat Ukraina, 235 helikopter 4.357 UAV, 424 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 400 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 206.600 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-459. Militer Rusia merilis rekaman serangan drone dan granat Rusia pada bangunan yang diduga menjadi tempat pasukan Ukraina mengumpet. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin 29 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan, drone Rusia menciptakan cara yang inovatif menyerang untuk tentara angkatan bersenjata Ukraina. Pengintai kami lebih dulu mengidentifikasi tempat persembunyian sementara nasionalis Ukraina, lalu mengerahkan drone dan granat, jelas narasi unggahan. Tampak granat dijatuhkan dari UAV dan tepat mengenai sasaran. Ledakan tampak jelas dalam rekaman. Namun total pasukan yang terluka, tewas maupun kerugian pasukan Ukraina tidak dirincikan. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Поражение 86 подразделений в районах населенных пунктов Владимировка, Кременная Луганской Народной Республики, Табаевка Харьковской области, Никольская Донецкой Народной Республики и Жеребянка Запорожской области. Di wilayah Bahmut, begini aksi pasukan Ukraina yang menjadi perbincangan hangat warganet. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 29 Mei 2023. Militan angkatan bersenjata Ukraina yang selamat dan berhasil melarikan diri menerbitkan rekaman pertempuran baru-baru ini untuk bagian terakhir kota. Dapat dilihat dalam rekaman mereka tampak sibuk mempersiapkan serangannya, masing-masing dari mereka berbagi tugas. Terlihat mereka sangat kewalahan. Di sisi lain, mereka dihantui ketakutan besar dengan serangan yang bisa saja tiba-tiba datang dari pasukan Rusia. Dapat dilihat mereka terlalu buru-buru melayangkan serangannya hingga serangannya tidak sampai dengan sempurna.
Rusia melaporkan secara total 429 pesawat Ukraina, 235 helikopter 4.357 UAV, 424 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 400 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 206.600 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-459. Rekaman serangan drone peledaknya pada sejumlah peralatan tempur Rusia. Penyerangan ini dilakukan di berbagai wilayah panas dan rute pasokan senjata Rusia. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin 29 Mei 2023. Tampak drone meluncur tepat sasaran menggempur kendaraan dari arah depan dan belakang. Beberapa kendaraan yang diledakkan, diantaranya tank, kendaraan lapis baja, truk militer hingga kendaraan tempur lainnya. Akibatnya, Rusia kehilangan lagi sejumlah besar peralatan tempurnya. Namun total kerugian dalam serangan drone peledak ini tidak dirincikan. Tepat setahun invasi Rusia ke Ukraina, Asisten Menteri Pertahanan Amerika Serikat untuk urusan keamanan internasional, Kenneth Wallander, mengatakan bahwa separuh dari tank-tank utama Rusia mungkin sudah hancur atau direbut oleh Ukraina. Wallander menyebutkan dalam acara virtual Center for a New American Security Februari 2023 lalu. Владимировка, Кременная Луганской Народной Республики, Табаевка Харьковской области, Никольская Донецкой Народной Республики и Жеребянки Запорожской области. Pasukan yang dominan dalam menggunakan peralatan-peralatan tempur canggih dan luar biasa. Hal itu terbukti dari data kerugian-kerugian yang diperoleh lawan dari pasukan Rusia itu sendiri, tidak lain adalah angkatan bersenjata Ukraina. Pengoperasian drone Sri Lancat diketahui menjadi andalan pasukan Putin dalam bertempur. Berikut kompilasi video serangan terbaik Lancet ke peralatan tempur militer Ukraina selama bulan Mei 2023. Rekamannya beredar di media sosial Telegram pada Senin 29 Mei 2023. Dalam rekaman tersebut menjanjikan serangan-serangan epik oleh UAV Lancet Rusia dalam menghancurkan peralatan dan personel militer Volodymyr Zelensky. Video ini viral dan menuai beragam komentar dari warganet.
Rusia melaporkan secara total 429 pesawat Ukraina, 235 helikopter 4.357 UAV, 424 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 400 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 206.600 prajurit federasi. Serangan rudal jarak jauh Rusia dilaporkan mengenai pangkalan udara angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Khmelnytsky. 5 pesawat dihantam, gudang dengan bom dan bahan bakar terbakar tanggal 29 Mei. Saat ini, pekerjaan sedang dilakukan untuk memadamkan api di gudang bahan bakar dan pelumas serta penyimpanan aset material tempur, tulis administrasi militer regional lewat pernyataan resmi. Kantor berita Rusia TASS mengutip otoritas resmi pemerintah Khmelnytsky melaporkan serangan tersebut menghancurkan 5 pesawat dan gudang bahan bakar. Peringatan serangan udara diumumkan di seluruh Ukraina pada malam hari. Ledakan dilaporkan terjadi di ibu kota negara dan di wilayah Vinnytsia, Zhytomyr, Kiev, Kirovograd, Lvov, Odessa, Poltava, dan Khmelnytsky. Administrasi Odessa melaporkan kerusakan infrastruktur pelabuhan dan kebakaran. Kebakaran juga dilaporkan terjadi di distrik Sviatoshinsky dan Kiev. Militer Rusia kembali melancarkan serangan besar-besaran ke ibu kota Kiev dan sejumlah wilayah di Ukraina Selatan dan Barat tanggal 29 Mei dini hari. Serangan berlangsung pukul 00 hingga 5 dini hari. Serangan besar ini hanya berselang 18 jam setelah Rusia melancarkan serangan drone terbesar di Kiev tanggal 28 Mei dini hari. Ini serangan ke-15 Rusia selama Mei tahun 2023. Serangan kali ini kombinasi serangan drone dan rudal jelajah yang diluncurkan dari Laut Kaspia. Kali ini, penjajah menembakkan hingga 40 rudal jelajah berbasis udara X-101-X555 dari 9 pesawat strategis Tu-95 Megasiemens dari kawasan Laut Kaspia, demikian pernyataan resmi Angkatan Udara Ukraina. Dari utara dan selatan, musuh menyerang dengan kendaraan udara tak berawak Iran, Shahed 136-131. Sekitar 35 drone penyerang secara total. Pertahanan udara gabungan berhasil menembak jatuh 37 dari 40 rudal jelajah, menembak jatuh 29 dari 35 drone Shahed buatan Iran dan 1 drone pengintai. Di Telegram, potongan video gemuruh ledakan wilayah Ukraina Barat dan Tengah beredar namun belum ada penjelasan terverifikasi mengenai penyebab ledakan besar tersebut. Prajurit Rusia merekam suasana saat belasan pasukan elit Ukraina berhasil ditangkap dan diamankan di dalam sebuah bangunan gelap. Rekamannya beredar di Telegram pada Minggu 28 Mei 2023. Saat ditangkap, pasukan ini memilih untuk menyerah dan tak melakukan perlawanan. Sejumlah senjata dan peralatan tempurnya juga telah disita. Militer Rusia dalam keterangan unggahannya menuliskan para pejuang elit dari Brigade ke-81 Ukraina membuat keputusan yang tepat dan menyerah, dengan demikian menyelamatkan hidup mereka. Tampak 12 pasukan Ukraina diamankan dengan tangan diikat dan beberapa diantaranya ditutup matanya. Saat diinterogasi, mereka disebut menjawab dengan sejujurnya, baik tentang posisi rekannya maupun informasi militernya. Sayangnya tidak disebutkan lokasi pasti tempat penahanan para pasukan elit Ukraina ini. Rusia melaporkan secara total 429 pesawat Ukraina, 235 helikopter 4.357 UAV, 424 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 400 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 206.600 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-400. Pasukan Sparta Rusia terekam kembali meneror alias mengganggu parit tentara Ukraina dengan serangan granat.
Granat diluncurkan dari drone dan jatuh tepat ke dalam parit serta gerombolan tentara Ukraina di Avdiivka. Rekamannya beredar di Telegram pada Minggu 28 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan pasukan Sparta terus membuat mimpi buruk tentara Ukraina dari serangan drone dan granat di arah Avdiivka. Akibat serangan ini, parit dibuat porak-poranda. Sejumlah amunisi hancur dan beberapa personel Ukraina luka-luka. Dan diketahui penduduk sipil di kota perang Avdiivka di Ukraina Timur menyusut dari 32.000 orang sebelum perang menjadi 1.800 orang saat pasukan Rusia melakukan serangan dalam upaya merebut kota tersebut. Kota Avdiivka menjadi salah satu sasaran utama serangan Rusia yang diharapkan Moskow dapat menghidupkan kembali invasi sejak Februari 2022 itu yang hingga kini hanya dapat membuat kemajuan teritorial kecil di wilayah timur. Rusia melaporkan secara total 429 pesawat Ukraina, 235 helikopter 4.357 UAV, 424 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 400 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 206.600 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-459. Militer Rusia merilis rekaman serangan drone dan granat Rusia pada bangunan yang diduga menjadi tempat pasukan Ukraina mengumpet. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin 29 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan, drone Rusia menciptakan cara yang inovatif menyerang untuk tentara angkatan bersenjata Ukraina. Pengintai kami lebih dulu mengidentifikasi tempat persembunyian sementara nasionalis Ukraina, lalu mengerahkan drone dan granat, jelas narasi unggahan. Tampak granat dijatuhkan dari UAV dan tepat mengenai sasaran. Ledakan tampak jelas dalam rekaman. Namun total pasukan yang terluka, tewas maupun kerugian pasukan Ukraina tidak dirincikan. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Поражение 86 подразделений в районах населенных пунктов Владимировка, Кременная Луганской Народной Республики, Табаевка Харьковской области, Никольская Донецкой Народной Республики и Жеребянка Запорожской области. Di wilayah Bakhmut, begini aksi pasukan Ukraina yang menjadi perbincangan hangat warganet. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 29 Mei 2023. Militan angkatan bersenjata Ukraina yang selamat dan berhasil melarikan diri menerbitkan rekaman pertempuran baru-baru ini untuk bagian terakhir kota. Dapat dilihat dalam rekaman mereka tampak sibuk mempersiapkan serangannya, masing-masing dari mereka berbagi tugas. Terlihat mereka sangat kewalahan. Di sisi lain, mereka dihantui ketakutan besar dengan serangan yang bisa saja tiba-tiba datang dari pasukan Rusia. Dapat dilihat mereka terlalu buru-buru melayangkan serangannya hingga serangannya tidak sampai dengan sempurna.
Rusia melaporkan secara total 429 pesawat Ukraina, 235 helikopter 4.357 UAV, 424 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 400 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 206.600 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-459. Rekaman serangan drone peledaknya pada sejumlah peralatan tempur Rusia. Penyerangan ini dilakukan di berbagai wilayah panas dan rute pasokan senjata Rusia. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin 29 Mei 2023. Tampak drone meluncur tepat sasaran menggempur kendaraan dari arah depan dan belakang. Beberapa kendaraan yang diledakkan, diantaranya tank, kendaraan lapis baja, truk militer hingga kendaraan tempur lainnya. Akibatnya, Rusia kehilangan lagi sejumlah besar peralatan tempurnya. Namun total kerugian dalam serangan drone peledak ini tidak dirincikan. Tepat setahun invasi Rusia ke Ukraina, Asisten Menteri Pertahanan Amerika Serikat untuk urusan keamanan internasional, Kenneth Wallander, mengatakan bahwa separuh dari tank-tank utama Rusia mungkin sudah hancur atau direbut oleh Ukraina. Wallander menyebutkan dalam acara Virtual Center for a New American Security Februari 2023 lalu. Кременная Луганской Народной Республики, Табаевка Харьковской области, Никольская Донецкой Народной Республики и Жеребянки Запорожской области. Pasukan yang dominan dalam menggunakan peralatan-peralatan tempur canggih dan luar biasa. Hal itu terbukti dari data kerugian-kerugian yang diperoleh lawan dari pasukan Rusia itu sendiri, tidak lain adalah angkatan bersenjata Ukraina. Pengoperasian drone Sri Lancat diketahui menjadi andalan pasukan Putin dalam bertempur. Berikut kompilasi video serangan terbaik Lancet ke peralatan tempur militer Ukraina selama bulan Mei 2023. Rekamannya beredar di media sosial Telegram pada Senin 29 Mei 2023. Dalam rekaman tersebut menjanjikan serangan-serangan epik oleh UAV Lancet Rusia dalam menghancurkan peralatan dan personel militer Volodymyr Zelensky. Video ini viral dan menuai beragam komentar dari warganet.
Rusia melaporkan secara total 429 pesawat Ukraina, 235 helikopter 4.357 UAV, 424 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 400 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 206.600 prajurit federasi. Serangan rudal jarak jauh Rusia dilaporkan mengenai pangkalan udara angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Khmelnytsky. 5 pesawat dihantam, gudang dengan bom dan bahan bakar terbakar tanggal 29 Mei. Saat ini, pekerjaan sedang dilakukan untuk memadamkan api di gudang bahan bakar dan pelumas serta penyimpanan aset material tempur, tulis administrasi militer regional lewat pernyataan resmi. Kantor berita Rusia TASS mengutip otoritas resmi pemerintah Khmelnytsky melaporkan serangan tersebut menghancurkan 5 pesawat dan gudang bahan bakar. Peringatan serangan udara diumumkan di seluruh Ukraina pada malam hari. Ledakan dilaporkan terjadi di ibu kota negara dan di wilayah Vinnytsia, Zhytomyr, Kiev, Kirovograd, Lvov, Odessa, Poltava, dan Khmelnytsky. Administrasi Odessa melaporkan kerusakan infrastruktur pelabuhan dan kebakaran. Kebakaran juga dilaporkan terjadi di distrik Sviatoshinsky dan Kiev. Militer Rusia kembali melancarkan serangan besar-besaran ke ibu kota Kiev dan sejumlah wilayah di Ukraina Selatan dan Barat tanggal 29 Mei dini hari. Serangan berlangsung pukul 00 hingga 5 dini hari. Serangan besar ini hanya berselang 18 jam setelah Rusia melancarkan serangan drone terbesar di Kiev tanggal 28 Mei dini hari. Ini serangan ke-15 Rusia selama Mei tahun 2023. Serangan kali ini kombinasi serangan drone dan rudal jelajah yang diluncurkan dari Laut Kaspia. Kali ini, penjajah menembakkan hingga 40 rudal jelajah berbasis udara X-101-X555 dari 9 pesawat strategis Tu-95 Mega Siemens dari kawasan Laut Kaspia, demikian pernyataan resmi Angkatan Udara Ukraina. Dari utara dan selatan, musuh menyerang dengan kendaraan udara tak berawak Iran, Shahed-136-131. Sekitar 35 drone penyerang secara total. Pertahanan udara gabungan berhasil menembak jatuh 37 dari 40 rudal jelajah, menembak jatuh 29 dari 35 drone Shahed buatan Iran dan 1 drone pengintai. Di Telegram, potongan video gemuruh ledakan wilayah Ukraina Barat dan Tengah beredar namun belum ada penjelasan terverifikasi mengenai penyebab ledakan besar tersebut. Prajurit Rusia merekam suasana saat belasan pasukan elit Ukraina berhasil ditangkap dan diamankan di dalam sebuah bangunan gelap. Rekamannya beredar di Telegram pada Minggu 28 Mei 2023. Saat ditangkap, pasukan ini memilih untuk menyerah dan tak melakukan perlawanan. Sejumlah senjata dan peralatan tempurnya juga telah disita. Militer Rusia dalam keterangan unggahannya menuliskan para pejuang elit dari Brigade ke-81 Ukraina membuat keputusan yang tepat dan menyerah, dengan demikian menyelamatkan hidup mereka. Tampak 12 pasukan Ukraina diamankan dengan tangan diikat dan beberapa diantaranya ditutup matanya. Saat diinterogasi, mereka disebut menjawab dengan sejujurnya, baik tentang posisi rekannya maupun informasi militernya. Sayangnya tidak disebutkan lokasi pasti tempat penahanan para pasukan elit Ukraina ini. Rusia melaporkan secara total 429 pesawat Ukraina, 235 helikopter 4.357 UAV, 424 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 400 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 206.600 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-400. Pasukan Sparta Rusia terekam kembali meneror alias mengganggu parit tentara Ukraina dengan serangan granat. Granat diluncurkan dari drone dan jatuh tepat
merapat ke dalam parit serta gerombolan tentara Ukraina di Avdiivka. Rekamannya beredar di Telegram pada Minggu 28 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan pasukan Sparta terus membuat mimpi buruk tentara Ukraina dari serangan drone dan granat di arah Avdiivka. Akibat serangan ini, parit dibuat porak-poranda. Sejumlah amunisi hancur dan beberapa personel Ukraina luka-luka. Dan diketahui penduduk sipil di kota perang Avdiivka di Ukraina Timur menyusut dari 32.000 orang sebelum perang menjadi 1.800 orang saat pasukan Rusia melakukan serangan dalam upaya merebut kota tersebut. Kota Avdiivka menjadi salah satu sasaran utama serangan Rusia yang diharapkan Moskow dapat menghidupkan kembali invasi sejak Februari 2022 itu yang hingga kini hanya dapat membuat kemajuan teritorial kecil di wilayah timur. Rusia melaporkan secara total 429 pesawat Ukraina, 235 helikopter 4.357 UAV, 424 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 400 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 206.600 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-459. Militer Rusia merilis rekaman serangan drone dan granat Rusia pada bangunan yang diduga menjadi tempat pasukan Ukraina mengumpet. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin 29 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan drone Rusia menciptakan cara yang inovatif menyerang untuk tentara angkatan bersenjata Ukraina. Pengintai kami lebih dulu mengidentifikasi tempat persembunyian sementara nasionalis Ukraina, lalu mengerahkan drone dan granat, jelas narasi unggahan. Tampak granat dijatuhkan dari UAV dan tepat mengenai sasaran. Ledakan tampak jelas dalam rekaman. Namun total pasukan yang terluka, tewas maupun kerugian pasukan Ukraina tidak dirincikan. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Поражение 86 подразделений в районах населенных пунктов Владимировка, Кременная Луганской Народной Республики, Табаевка Харьковской области, Никольская Донецкой Народной Республики и Жеребянка Запорожской области. Di wilayah Bakhmut, begini aksi pasukan Ukraina yang menjadi perbincangan hangat warganet. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 29 Mei 2023. Militan angkatan bersenjata Ukraina yang selamat dan berhasil melarikan diri menerbitkan rekaman pertempuran baru-baru ini untuk bagian terakhir kota. Dapat dilihat dalam rekaman mereka tampak sibuk mempersiapkan serangannya, masing-masing dari mereka berbagi tugas. Terlihat mereka sangat kewalahan. Di sisi lain mereka dihantui ketakutan besar dengan serangan yang bisa saja tiba-tiba datang dari pasukan Rusia. Dapat dilihat mereka terlalu buru-buru melayangkan serangannya hingga serangannya tidak sampai dengan sempurna.
Rusia melaporkan secara total 429 pesawat Ukraina, 235 helikopter 4.357 UAV, 424 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 400 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 206.600 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-459. Rekaman serangan drone peledaknya pada sejumlah peralatan tempur Rusia. Penyerangan ini dilakukan di berbagai wilayah panas dan rute pasokan senjata Rusia. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin 29 Mei 2023. Tampak drone meluncur tepat sasaran menggempur kendaraan dari arah depan dan belakang. Beberapa kendaraan yang diledakkan diantaranya tank, kendaraan lapis baja, truk militer hingga kendaraan tempur lainnya. Akibatnya, Rusia kehilangan lagi sejumlah besar peralatan tempurnya. Namun total kerugian dalam serangan drone peledak ini tidak dirincikan. Tepat setahun invasi Rusia ke Ukraina, Asisten Menteri Pertahanan Amerika Serikat untuk urusan keamanan internasional, Kelex Wallander, mengatakan bahwa separuh dari tank-tank utama Rusia mungkin sudah hancur atau direbut oleh Ukraina. Wallander menyebutkan dalam acara Virtual Center for a New American Security Februari 2023 lalu. Владимировка, Кременная Луганской Народной Республики, Табаевка Харьковской области, Никольская Донецкой Народной Республики и Жеребянки Запорожской области. Pasukan yang dominan dalam menggunakan peralatan-peralatan tempur canggih dan luar biasa. Hal itu terbukti dari data kerugian-kerugian yang diperoleh lawan dari pasukan Rusia itu sendiri, tidak lain adalah angkatan bersenjata Ukraina. Pengoperasian drone seri Lancet diketahui menjadi andalan pasukan Putin dalam bertempur. Berikut kompilasi video serangan terbaik Lancet ke peralatan tempur militer Ukraina selama bulan Mei 2023. Rekamannya beredar di media sosial Telegram pada Senin 29 Mei 2023. Dalam rekaman tersebut menjanjikan serangan-serangan epik oleh UAV Lancet Rusia dalam menghancurkan peralatan dan personel militer Volodymyr Zelensky. Video ini viral dan menuai beragam komentar dari warganet.
Rusia melaporkan secara total 429 pesawat Ukraina, 235 helikopter 4.357 UAV, 424 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 400 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 206.600 prajurit federasi. Serangan rudal jarak jauh Rusia dilaporkan mengenai pangkalan udara angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Khmelnytsky. 5 pesawat dihantam, gudang dengan bom dan bahan bakar terbakar tanggal 29 Mei. Saat ini, pekerjaan sedang dilakukan untuk memadamkan api di gudang bahan bakar dan pelumas serta penyimpanan aset material tempur, tulis administrasi militer regional lewat pernyataan resmi. Kantor berita Rusia TASS mengutip otoritas resmi pemerintah Khmelnytsky melaporkan serangan tersebut menghancurkan 5 pesawat dan gudang bahan bakar. Peringatan serangan udara diumumkan di seluruh Ukraina pada malam hari. Ledakan dilaporkan terjadi di ibu kota negara dan di wilayah Vinnytsia, Zhytomyr, Kiev, Kirovograd, Lvov, Odessa, Poltava, dan Khmelnytsky. Administrasi Odessa melaporkan kerusakan infrastruktur pelabuhan dan kebakaran. Kebakaran juga dilaporkan terjadi di distrik Sviatoshinsky dan Kiev. Militer Rusia kembali melancarkan serangan besar-besaran ke ibu kota Kiev dan sejumlah wilayah di Ukraina Selatan dan Barat tanggal 29 Mei dini hari. Serangan berlangsung pukul 00 hingga 5 dini hari. Serangan besar ini hanya berselang 18 jam setelah Rusia melancarkan serangan drone terbesar di Kiev tanggal 28 Mei dini hari. Ini serangan ke-15 Rusia selama Mei tahun 2023. Serangan kali ini kombinasi serangan drone dan rudal jelajah yang diluncurkan dari Laut Kaspia. Kali ini, penjajah menembakkan hingga 40 rudal jelajah berbasis udara X-101-X555 dari 9 pesawat strategis Tu-95 Megasiemens dari kawasan Laut Kaspia, demikian pernyataan resmi Angkatan Udara Ukraina. Dari utara dan selatan, musuh menyerang dengan kendaraan udara tak berawak Iran, Shahed-136-131. Sekitar 35 drone penyerang secara total. Pertahanan udara gabungan berhasil menembak jatuh 37 dari 40 rudal jelajah, menembak jatuh 29 dari 35 drone Shahed buatan Iran dan 1 drone pengintai. Di Telegram, potongan video gemuruh ledakan wilayah Ukraina Barat dan Tengah beredar namun belum ada penjelasan terverifikasi mengenai penyebab ledakan besar tersebut. Prajurit Rusia merekam suasana saat belasan pasukan elit Ukraina berhasil ditangkap dan diamankan di dalam sebuah bangunan gelap. Rekamannya beredar di Telegram pada Minggu 28 Mei 2023. Saat ditangkap, pasukan ini memilih untuk menyerah dan tak melakukan perlawanan. Sejumlah senjata dan peralatan tempurnya juga telah disita. Militer Rusia dalam keterangan unggahannya menuliskan para pejuang elit dari Brigade ke-81 Ukraina membuat keputusan yang tepat dan menyerah, dengan demikian menyelamatkan hidup mereka. Tampak 12 pasukan Ukraina diamankan dengan tangan diikat dan beberapa diantaranya ditutup matanya. Saat diinterogasi, mereka disebut menjawab dengan sejujurnya, baik tentang posisi rekannya maupun informasi militernya. Sayangnya tidak disebutkan lokasi pasti tempat penahanan para pasukan elit Ukraina ini. Rusia melaporkan secara total 429 pesawat Ukraina, 235 helikopter 4.357 UAV, 424 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 400 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 206.600 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-400. Pasukan Sparta Rusia terekam kembali meneror alias mengganggu parit tentara Ukraina dengan serangan granat.
Granat diluncurkan dari drone dan jatuh tepat ke dalam parit serta gerombolan tentara Ukraina di Avdiivka. Rekamannya beredar di Telegram pada Minggu 28 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan pasukan Sparta terus membuat mimpi buruk tentara Ukraina dari serangan drone dan granat di arah Avdiivka. Akibat serangan ini, parit dibuat porak-poranda. Sejumlah amunisi hancur dan beberapa personel Ukraina luka-luka. Dan diketahui penduduk sipil di kota perang Avdiivka di Ukraina Timur menyusut dari 32.000 orang sebelum perang menjadi 1.800 orang saat pasukan Rusia melakukan serangan dalam upaya merebut kota tersebut. Kota Avdiivka menjadi salah satu sasaran utama serangan Rusia yang diharapkan Moskow dapat menghidupkan kembali invasi sejak Februari 2022 itu yang hingga kini hanya dapat membuat kemajuan teritorial kecil di wilayah timur. Rusia melaporkan secara total 429 pesawat Ukraina, 235 helikopter 4.357 UAV, 424 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 400 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 206.600 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-459. Militer Rusia merilis rekaman serangan drone dan granat Rusia pada bangunan yang diduga menjadi tempat pasukan Ukraina mengumpet. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin 29 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan, drone Rusia menciptakan cara yang inovatif menyerang untuk tentara angkatan bersenjata Ukraina. Pengintai kami lebih dulu mengidentifikasi tempat persembunyian sementara nasionalis Ukraina, lalu mengerahkan drone dan granat, jelas narasi unggahan. Tampak granat dijatuhkan dari UAV dan tepat mengenai sasaran. Ledakan tampak jelas dalam rekaman. Namun total pasukan yang terluka, tewas maupun kerugian pasukan Ukraina tidak dirincikan. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Поражение 86 подразделений в районах населенных пунктов Владимировка, Кременная Луганской Народной Республики, Табаевка Харьковской области, Никольская Донецкой Народной Республики и Жеребянка Запорожской области. Di wilayah Bakhmut, begini aksi pasukan Ukraina yang menjadi perbincangan hangat warganet. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 29 Mei 2023. Militan angkatan bersenjata Ukraina yang selamat dan berhasil melarikan diri menerbitkan rekaman pertempuran baru-baru ini untuk bagian terakhir kota. Dapat dilihat dalam rekaman mereka tampak sibuk mempersiapkan serangannya, masing-masing dari mereka berbagi tugas. Terlihat mereka sangat kewalahan. Di sisi lain, mereka dihantui ketakutan besar dengan serangan yang bisa saja tiba-tiba datang dari pasukan Rusia. Dapat dilihat mereka terlalu buru-buru melayangkan serangannya hingga serangannya tidak sampai dengan sempurna.
Rusia melaporkan secara total 429 pesawat Ukraina, 235 helikopter 4.357 UAV, 424 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 400 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 206.600 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-459. Rekaman serangan drone peledaknya pada sejumlah peralatan tempur Rusia. Penyerangan ini dilakukan di berbagai wilayah panas dan rute pasokan senjata Rusia. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin 29 Mei 2023. Tampak drone meluncur tepat sasaran menggempur kendaraan dari arah depan dan belakang. Beberapa kendaraan yang diledakkan diantaranya tank, kendaraan lapis baja, truk militer hingga kendaraan tempur lainnya. Akibatnya, Rusia kehilangan lagi sejumlah besar peralatan tempurnya. Namun total kerugian dalam serangan drone peledak ini tidak dirincikan. Tepat setahun invasi Rusia ke Ukraina, Asisten Menteri Pertahanan Amerika Serikat untuk Urusan Keamanan Internasional, Kelets Wallander mengatakan bahwa separuh dari tank-tank utama Rusia mungkin sudah hancur atau direbut oleh Ukraina. Wallander menyebutkan dalam acara virtual Center for a New American Security Februari 2023 lalu. Луганской Народной Республики, Табаевка Харьковской области, Никольская Донецкой Народной Республики и Жеребянки Запорожской области. Pasukan yang dominan dalam menggunakan peralatan-peralatan tempur canggih dan luar biasa. Hal itu terbukti dari data kerugian-kerugian yang diperoleh lawan dari pasukan Rusia itu sendiri, tidak lain adalah angkatan bersenjata Ukraina. Pengoperasian drone Sri Lancat diketahui menjadi andalan pasukan Putin dalam bertempur. Berikut kompilasi video serangan terbaik Lancet ke peralatan tempur militer Ukraina selama bulan Mei 2023. Rekamannya beredar di media sosial Telegram pada Senin 29 Mei 2023. Dalam rekaman tersebut, menjanjikan serangan-serangan epik oleh UAV Lancet Rusia dalam menghancurkan peralatan dan personel militer Volodymyr Zelensky. Video ini viral dan menuai beragam komentar dari warganet.
Rusia melaporkan secara total 429 pesawat Ukraina, 235 helikopter 4.357 UAV, 424 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 400 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 206.600 prajurit federasi. Serangan rudal jarak jauh Rusia dilaporkan mengenai pangkalan udara angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Khmelnytsky. 5 pesawat dihantam, gudang dengan bom dan bahan bakar terbakar tanggal 29 Mei. Saat ini, pekerjaan sedang dilakukan untuk memadamkan api di gudang bahan bakar dan pelumas serta penyimpanan aset material tempur, tulis administrasi militer regional lewat pernyataan resmi. Kantor berita Rusia TASS mengutip otoritas resmi pemerintah Khmelnytsky melaporkan serangan tersebut menghancurkan 5 pesawat dan gudang bahan bakar. Peringatan serangan udara diumumkan di seluruh Ukraina pada malam hari. Ledakan dilaporkan terjadi di ibu kota negara dan di wilayah Vinnytsia, Zhytomyr, Kiev, Kirovograd, Lvov, Odessa, Poltava, dan Khmelnytsky. Administrasi Odessa melaporkan kerusakan infrastruktur pelabuhan dan kebakaran. Kebakaran juga dilaporkan terjadi di distrik Sviatoshinsky dan Kiev. Militer Rusia kembali melancarkan serangan besar-besaran ke ibu kota Kiev dan sejumlah wilayah di Ukraina Selatan dan Barat tanggal 29 Mei dini hari. Serangan berlangsung pukul 00 hingga 5 dini hari. Serangan besar ini hanya berselang 18 jam setelah Rusia melancarkan serangan drone terbesar di Kiev tanggal 28 Mei dini hari. Ini serangan ke-15 Rusia selama Mei tahun 2023. Serangan kali ini kombinasi serangan drone dan rudal jelajah yang diluncurkan dari Laut Kaspia. Kali ini, penjajah menembakkan hingga 40 rudal jelajah berbasis udara X-101-X555 dari 9 pesawat strategis Tu-95 Megasiemens dari kawasan Laut Kaspia, demikian pernyataan resmi Angkatan Udara Ukraina. Dari utara dan selatan, musuh menyerang dengan kendaraan udara tak berawak Iran, Shahed-136-131. Sekitar 35 drone penyerang secara total. Pertahanan udara gabungan berhasil menembak jatuh 37 dari 40 rudal jelajah, menembak jatuh 29 dari 35 drone Shahed buatan Iran dan 1 drone pengintai. Di Telegram, potongan video gemuruh ledakan wilayah Ukraina Barat dan Tengah beredar namun belum ada penjelasan terverifikasi mengenai penyebab ledakan besar tersebut. Prajurit Rusia merekam suasana saat belasan pasukan elit Ukraina berhasil ditangkap dan diamankan di dalam sebuah bangunan gelap. Rekamannya beredar di Telegram pada Minggu 28 Mei 2023. Saat ditangkap, pasukan ini memilih untuk menyerah dan tak melakukan perlawanan. Sejumlah senjata dan peralatan tempurnya juga telah disita. Militer Rusia dalam keterangan unggahannya menuliskan para pejuang elit dari Brigade ke-81 Ukraina membuat keputusan yang tepat dan menyerah, dengan demikian menyelamatkan hidup mereka. Tampak 12 pasukan Ukraina diamankan dengan tangan diikat dan beberapa diantaranya ditutup matanya. Saat diinterogasi, mereka disebut menjawab dengan sejujurnya, baik tentang posisi rekannya maupun informasi militernya. Sayangnya tidak disebutkan lokasi pasti tempat penahanan para pasukan elit Ukraina ini. Rusia melaporkan secara total 429 pesawat Ukraina, 235 helikopter 4.357 UAV, 424 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 400 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 206.600 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari keempat. Pasukan Sparta Rusia terekam kembali meneror alias mengganggu parit tentara Ukraina dengan serangan granat.
Granat diluncurkan dari drone dan jatuh tepat ke dalam parit serta gerombolan tentara Ukraina di Avdiivka. Rekamannya beredar di Telegram pada Minggu 28 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan pasukan Sparta terus membuat mimpi buruk tentara Ukraina dari serangan drone dan granat di arah Avdiivka. Akibat serangan ini, parit dibuat porak-poranda. Sejumlah amunisi hancur dan beberapa personel Ukraina luka-luka. Dan diketahui penduduk sipil di kota perang Avdiivka di Ukraina Timur menyusut dari 32.000 orang sebelum perang menjadi 1.800 orang saat pasukan Rusia melakukan serangan dalam upaya merebut kota tersebut. Kota Avdiivka menjadi salah satu sasaran utama serangan Rusia yang diharapkan Moskow dapat menghidupkan kembali invasi sejak Februari 2022 itu yang hingga kini hanya dapat membuat kemajuan teritorial kecil di wilayah timur. Rusia melaporkan secara total 429 pesawat Ukraina, 235 helikopter 4.357 UAV, 424 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 400 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 206.600 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-459. Militer Rusia merilis rekaman serangan drone dan granat Rusia pada bangunan yang diduga menjadi tempat pasukan Ukraina mengumpet. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin 29 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan, drone Rusia menciptakan cara yang inovatif menyerang untuk tentara angkatan bersenjata Ukraina. Pengintai kami lebih dulu mengidentifikasi tempat persembunyian sementara nasionalis Ukraina, lalu mengerahkan drone dan granat, jelas narasi unggahan. Tampak granat dijatuhkan dari UAV dan tepat mengenai sasaran. Ledakan tampak jelas dalam rekaman. Namun total pasukan yang terluka, tewas maupun kerugian pasukan Ukraina tidak dirincikan. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Нанесено поражение 86 подразделений в районах населенных пунктов Владимировка, Кременная Луганской Народной Республики, Табаевка Харьковской области, Никольская Донецкой Народной Республики и Жеребянка Запорожской области. Di wilayah Bakhmut, begini aksi pasukan Ukraina yang menjadi perbincangan hangat warganet. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 29 Mei 2023. Militan angkatan bersenjata Ukraina yang selamat dan berhasil melarikan diri menerbitkan rekaman pertempuran baru-baru ini untuk bagian terakhir kota. Dapat dilihat dalam rekaman mereka tampak sibuk mempersiapkan serangannya, masing-masing dari mereka berbagi tugas. Terlihat mereka sangat kewalahan. Di sisi lain, mereka dihantui ketakutan besar dengan serangan yang bisa saja tiba-tiba datang dari pasukan Rusia. Dapat dilihat mereka terlalu buru-buru melayangkan serangannya hingga serangannya tidak sampai dengan sempurna.
Rusia melaporkan secara total 429 pesawat Ukraina, 235 helikopter 4.357 UAV, 424 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 400 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 206.600 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-459. Rekaman serangan drone peledaknya pada sejumlah peralatan tempur Rusia. Penyerangan ini dilakukan di berbagai wilayah panas dan rute pasokan senjata Rusia. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin 29 Mei 2023. Tampak drone meluncur tepat sasaran menggempur kendaraan dari arah depan dan belakang. Beberapa kendaraan yang diledakkan diantaranya tank, kendaraan lapis baja, truk militer hingga kendaraan tempur lainnya. Akibatnya, Rusia kehilangan lagi sejumlah besar peralatan tempurnya. Namun total kerugian dalam serangan drone peledak ini tidak dirincikan. Tepat setahun invasi Rusia ke Ukraina, Asisten Menteri Pertahanan Amerika Serikat untuk urusan keamanan internasional, Kelets Wallander mengatakan bahwa separuh dari tank-tank utama Rusia mungkin sudah hancur atau direbut oleh Ukraina. Wallander menyebutkan dalam acara virtual Center for a New American Security Februari 2023 lalu. Луганской Народной Республики, Табаевка Харьковской области, Никольская Донецкой Народной Республики и Жеребянки Запорожской области. Pasukan yang dominan dalam menggunakan peralatan-peralatan tempur canggih dan luar biasa. Hal itu terbukti dari data kerugian-kerugian yang diperoleh lawan dari pasukan Rusia itu sendiri, tidak lain adalah angkatan bersenjata Ukraina. Pengoperasian drone seri Lancet diketahui menjadi andalan pasukan Putin dalam bertempur. Berikut kompilasi video serangan terbaik Lancet ke peralatan tempur militer Ukraina selama bulan Mei 2023. Rekamannya beredar di media sosial Telegram pada Senin 29 Mei 2023. Dalam rekaman tersebut menjanjikan serangan-serangan epik oleh UAV Lancet Rusia dalam menghancurkan peralatan dan personel militer Volodymyr Zelensky. Video ini viral dan menuai beragam komentar dari warganet.
Rusia melaporkan secara total 429 pesawat Ukraina, 235 helikopter 4.357 UAV, 424 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 400 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 206.600 prajurit federasi. Serangan rudal jarak jauh Rusia dilaporkan mengenai pangkalan udara angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Khmelnytsky. 5 pesawat dihantam, gudang dengan bom dan bahan bakar terbakar tanggal 29 Mei. Saat ini, pekerjaan sedang dilakukan untuk memadamkan api di gudang bahan bakar dan pelumas serta penyimpanan aset material tempur, tulis administrasi militer regional lewat pernyataan resmi. Kantor berita Rusia TASS mengutip otoritas resmi pemerintah Khmelnytsky melaporkan serangan tersebut menghancurkan 5 pesawat dan gudang bahan bakar. Peringatan serangan udara diumumkan di seluruh Ukraina pada malam hari. Ledakan dilaporkan terjadi di ibu kota negara dan di wilayah Vinnytsia, Zhytomyr, Kiev, Kirovograd, Lvov, Odessa, Poltava, dan Khmelnytsky. Administrasi Odessa melaporkan kerusakan infrastruktur pelabuhan dan kebakaran. Kebakaran juga dilaporkan terjadi di distrik Sviatoshinsky dan Kiev. Militer Rusia kembali melancarkan serangan besar-besaran ke ibu kota Kiev dan sejumlah wilayah di Ukraina Selatan dan Barat tanggal 29 Mei dini hari. Serangan berlangsung pukul 00 hingga 5 dini hari. Serangan besar ini hanya berselang 18 jam setelah Rusia melancarkan serangan drone terbesar di Kiev tanggal 28 Mei dini hari. Ini serangan ke-15 Rusia selama Mei tahun 2023. Serangan kali ini kombinasi serangan drone dan rudal jelajah yang diluncurkan dari Laut Kaspia. Kali ini, penjajah menembakkan hingga 40 rudal jelajah berbasis udara X-101-X555 dari 9 pesawat strategis Tu-95 Mega Siemens dari kawasan Laut Kaspia, demikian pernyataan resmi Angkatan Udara Ukraina. Dari utara dan selatan, musuh menyerang dengan kendaraan udara tak berawak Iran, Shahed 136-131. Sekitar 35 drone penyerang secara total. Pertahanan udara gabungan berhasil menembak jatuh 37 dari 40 rudal jelajah, menembak jatuh 29 dari 35 drone Shahed buatan Iran dan 1 drone pengintai. Di Telegram, potongan video gemuruh ledakan wilayah Ukraina Barat dan Tengah beredar namun belum ada penjelasan terverifikasi mengenai penyebab ledakan besar tersebut. Prajurit Rusia merekam suasana saat belasan pasukan elit Ukraina berhasil ditangkap dan diamankan di dalam sebuah bangunan gelap. Rekamannya beredar di Telegram pada Minggu 28 Mei 2023. Saat ditangkap, pasukan ini memilih untuk menyerah dan tak melakukan perlawanan. Sejumlah senjata dan peralatan tempurnya juga telah disita. Militer Rusia dalam keterangan unggahannya menuliskan para pejuang elit dari Brigade ke-81 Ukraina membuat keputusan yang tepat dan menyerah, dengan demikian menyelamatkan hidup mereka. Tampak 12 pasukan Ukraina diamankan dengan tangan diikat dan beberapa diantaranya ditutup matanya. Saat diinterogasi, mereka disebut menjawab dengan sejujurnya, baik tentang posisi rekannya maupun informasi militernya. Sayangnya tidak disebutkan lokasi pasti tempat penahanan para pasukan elit Ukraina ini. Rusia melaporkan secara total 429 pesawat Ukraina, 235 helikopter 4.357 UAV, 424 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 400 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 206.600 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-400. Pasukan Sparta Rusia terekam kembali meneror alias mengganggu parit tentara Ukraina dengan serangan granat.
Granat diluncurkan dari drone dan jatuh tepat ke dalam parit serta gerombolan tentara Ukraina di Avdiivka. Rekamannya beredar di Telegram pada Minggu 28 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan pasukan Sparta terus membuat mimpi buruk tentara Ukraina dari serangan drone dan granat di arah Avdiivka. Akibat serangan ini, parit dibuat porak-poranda. Sejumlah amunisi hancur dan beberapa personel Ukraina luka-luka. Dan diketahui penduduk sipil di kota perang Avdiivka di Ukraina Timur menyusut dari 32.000 orang sebelum perang menjadi 1.800 orang saat pasukan Rusia melakukan serangan dalam upaya merebut kota tersebut. Kota Avdiivka menjadi salah satu sasaran utama serangan Rusia yang diharapkan Moskow dapat menghidupkan kembali invasi sejak Februari 2022 itu yang hingga kini hanya dapat membuat kemajuan teritorial kecil di wilayah timur. Rusia melaporkan secara total 429 pesawat Ukraina, 235 helikopter 4.357 UAV, 424 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 400 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 206.600 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-459. Militer Rusia merilis rekaman serangan drone dan granat Rusia pada bangunan yang diduga menjadi tempat pasukan Ukraina mengumpet. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin 29 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan, drone Rusia menciptakan cara yang inovatif menyerang untuk tentara angkatan bersenjata Ukraina. Pengintai kami lebih dulu mengidentifikasi tempat persembunyian sementara nasionalis Ukraina, lalu mengerahkan drone dan granat, jelas narasi unggahan. Tampak granat dijatuhkan dari UAV dan tepat mengenai sasaran. Ledakan tampak jelas dalam rekaman. Namun total pasukan yang terluka, tewas maupun kerugian pasukan Ukraina tidak dirincikan. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Нанесено поражение 86 подразделений в районах населенных пунктов Владимировка, Кременная Луганской Народной Республики, Табаевка Харьковской области, Никольская Донецкой Народной Республики и Жеребянки Запорожской области. Di wilayah Bakhmut, begini aksi pasukan Ukraina yang menjadi perbincangan hangat warganet. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 29 Mei 2023. Militan angkatan bersenjata Ukraina yang selamat dan berhasil melarikan diri menerbitkan rekaman pertempuran baru-baru ini untuk bagian terakhir kota. Dapat dilihat dalam rekaman mereka tampak sibuk mempersiapkan serangannya, masing-masing dari mereka berbagi tugas. Terlihat mereka sangat kewalahan. Di sisi lain, mereka dihantui ketakutan besar dengan serangan yang bisa saja tiba-tiba datang dari pasukan Rusia. Dapat dilihat mereka terlalu buru-buru melayangkan serangannya hingga serangannya tidak sampai dengan sempurna.
Rusia melaporkan secara total 429 pesawat Ukraina, 235 helikopter 4.357 UAV, 424 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 400 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 206.600 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-459. Rekaman serangan drone peledaknya pada sejumlah peralatan tempur Rusia. Penyerangan ini dilakukan di berbagai wilayah panas dan rute pasokan senjata Rusia. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin 29 Mei 2023. Tampak drone meluncur tepat sasaran menggempur kendaraan dari arah depan dan belakang. Beberapa kendaraan yang diledakkan, diantaranya tank, kendaraan lapis baja, truk militer hingga kendaraan tempur lainnya. Akibatnya, Rusia kehilangan lagi sejumlah besar peralatan tempurnya. Namun total kerugian dalam serangan drone peledak ini tidak dirincikan. Tepat setahun invasi Rusia ke Ukraina, Asisten Menteri Pertahanan Amerika Serikat untuk urusan keamanan internasional, Kelets Wallander mengatakan bahwa separuh dari tank-tank utama Rusia mungkin sudah hancur atau direbut oleh Ukraina. Wallander menyebutkan dalam acara virtual Center for a New American Security Februari 2023 lalu. Владимировка, Кременная Луганской Народной Республики, Табаевка Харьковской области, Никольская Донецкой Народной Республики и Жеребянки Запорожской области. Pasukan yang dominan dalam menggunakan peralatan-peralatan tempur canggih dan luar biasa. Hal itu terbukti dari data kerugian-kerugian yang diperoleh lawan dari pasukan Rusia itu sendiri, tidak lain adalah angkatan bersenjata Ukraina. Pengoperasian drone seri Lancet diketahui menjadi andalan pasukan Putin dalam bertempur. Berikut kompilasi video serangan terbaik Lancet ke peralatan tempur militer Ukraina selama bulan Mei 2023. Rekamannya beredar di media sosial Telegram pada Senin 29 Mei 2023. Dalam rekaman tersebut, menjanjikan serangan-serangan epik oleh UAV Lancet Rusia dalam menghancurkan peralatan dan personel militer Volodymyr Zelensky. Video ini viral dan menuai beragam komentar dari warganet.
Rusia melaporkan secara total 429 pesawat Ukraina, 235 helikopter 4.357 UAV, 424 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 400 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 206.600 prajurit federasi. Serangan rudal jarak jauh Rusia dilaporkan mengenai pangkalan udara angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Khmelnytsky. 5 pesawat dihantam, gudang dengan bom dan bahan bakar terbakar tanggal 29 Mei. Saat ini, pekerjaan sedang dilakukan untuk memadamkan api di gudang bahan bakar dan pelumas serta penyimpanan aset material tempur, tulis administrasi militer regional lewat pernyataan resmi. Kantor berita Rusia TASS mengutip otoritas resmi pemerintah Khmelnytsky melaporkan serangan tersebut menghancurkan 5 pesawat dan gudang bahan bakar. Peringatan serangan udara diumumkan di seluruh Ukraina pada malam hari. Ledakan dilaporkan terjadi di ibu kota negara dan di wilayah Vinnytsia, Zhytomyr, Kiev, Kirovograd, Lvov, Odessa, Poltava, dan Khmelnytsky. Administrasi Odessa melaporkan kerusakan infrastruktur pelabuhan dan kebakaran. Kebakaran juga dilaporkan terjadi di distrik Sviatoshinsky dan Kiev. Militer Rusia kembali melancarkan serangan besar-besaran ke ibu kota Kiev dan sejumlah wilayah di Ukraina Selatan dan Barat tanggal 29 Mei dini hari. Serangan berlangsung pukul 00 hingga 5 dini hari. Serangan besar ini hanya berselang 18 jam setelah Rusia melancarkan serangan drone terbesar di Kiev tanggal 28 Mei dini hari. Ini serangan ke-15 Rusia selama Mei tahun 2023. Serangan kali ini kombinasi serangan drone dan rudal jelajah yang diluncurkan dari Laut Kaspia. Kali ini, penjajah menembakkan hingga 40 rudal jelajah berbasis udara X-101-X555 dari 9 pesawat strategis Tu-95 Mega Siemens dari kawasan Laut Kaspia, demikian pernyataan resmi Angkatan Udara Ukraina. Dari utara dan selatan, musuh menyerang dengan kendaraan udara tak berawak Iran, Shahed 136-131. Sekitar 35 drone penyerang secara total. Pertahanan udara gabungan berhasil menembak jatuh 37 dari 40 rudal jelajah, menembak jatuh 29 dari 35 drone Shahed buatan Iran dan 1 drone pengintai. Di Telegram, potongan video gemuruh ledakan wilayah Ukraina Barat dan Tengah beredar namun belum ada penjelasan terverifikasi mengenai penyebab ledakan besar tersebut. Prajurit Rusia merekam suasana saat belasan pasukan elit Ukraina berhasil ditangkap dan diamankan di dalam sebuah bangunan.